Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Untuk yang sedang sakit, baik sakit demam, batuk, pilek, maupun yang sakit hati malah rindu, semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa jaga kesehatannya dan semangatnya. Oke, sebelumnya izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raisa Wahyusa Putri dengan NIM 121220131. Saya Nabila Aulia Balkis dengan NIM 121220145. Saya Nisrina Sabita dengan NIM 121220147. Pada video ini, kami akan membahas tentang hue optimization. Tapi sebelum itu, aku mau tanya, ada nggak sih dari kalian yang suka dengan menunggu? Tentunya nggak ada ya, kecuali nungguin doi peka, pasti banyak tuh. Back to topics, menunggu dapat menghambat aktivitas dan menimbulkan kerugian. Bagi suatu perusahaan, menunggu dapat menambah biaya operasional dan kehilangan pelanggan karena ketidakpuasan. Lalu, kenapa sih kita harus menunggu? Hal ini dapat dikarenakan layanan yang tidak mencukupi, yang disebabkan oleh tidak cukupnya ruang, juga bisa karena kedatangan pelanggan yang tidak dapat diprediksi. Nah, karena permasalahan-permasalahan ini, terciptalah teori antrian. Di sini kalian ada yang tahu nggak sih apa itu hue optimization? Optimasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya atau cara untuk memperoleh hasil yang terbaik. Optimasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan suatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Antrian sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah deretan orang, barang, olahan, atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani, diolah, dan sebagainya. Jadi, optimasi antrian adalah suatu bentuk mengoptimalkan waktu tunggu pelayanan, pengolahan, dan sebagainya. Next. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan customer ke suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih customer sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya customer meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Sistem antrian adalah himpunan customer pelayan dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para customer dan pelayannya. Next. Di sini ada contoh-contoh antrian. Nah, contoh-contoh antrian ini ada banyak sekali ya tentunya dalam kehidupan kita nggak akan jauh-jauh sama antri. Nah, di sini ada antrian untuk membayar belanja di supermarket, ada antrian pengisian bahan bakar di SPBU, kemudian ada juga bisa antri untuk bimbingan di kampus kayak bimbingan skripsi dan banyak lainnya. Next. Oke, faktor-faktor antrian. Nah, antrian ini ada faktor-faktornya. Yang pertama itu kedatangan pelanggan. Jadi kedatangan pelanggan ini acak. Dalam artian jumlah dan waktu datangnya pelanggan itu tidak dapat diprediksi atau berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada pelayanan. Dalam pelayanan ini ada waktu dan jumlah tempat pelayanannya. Yang ketiga ada pelanggan. Nah, pelanggan ini ada dua nih. Ada pelanggan yang sedang dilayani dan juga yang sedang menunggu atau dalam antrian. Kemudian yang keempat ada waktu pelayanan. Nah, dalam antrian ini untuk waktunya ada yang sama untuk tiap pelanggan atau udah ditentuin gitu. Setiap pelanggan itu ada waktunya berapa menit. Seumpama kayak satu pelanggan cuma 20 menit atau 5 menit. Nah, itu udah sama semuanya, jadi nggak bisa beda. Kalau udah waktunya habis ya udah nggak bisa dilayanin. Nah, ada juga yang acak. Nah, acak ini bisa bebas. Nah, untuk
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Setelah sudah dijelaskan mengenai apa itu optimasi antrian, faktor-faktornya juga. Nah, antrian juga mempunyai struktur. Strukturnya itu yang pertama ada sumber atau input, lalu ada antrian, ada server. Nah, server ini tuh fasilitas pelayanan dan keluaran atau output. Input adalah pelanggan yang datang untuk meminta jasa pelayanan. Setelah pelanggan ini datang, pelanggan akan mengantri untuk meminta jasa pelayanan. Lalu setelah itu, pelanggan akan datang menuju server untuk mendapatkan fasilitas pelayanan, dan setelah mendapatkan fasilitas pelayanan, pelanggan tersebut akan keluar. Setelah keluar itu, pelanggan sudah tidak disebut sebagai input, tetapi sudah disebut sebagai output. Next. Nah, antrian juga memiliki jenis-jenisnya nih. Ada finite dan infinite. Finite itu adalah antrian yang terbatas dan antriannya itu tidak dapat ditingkatkan lagi. Sedangkan infinite adalah antrian yang tidak terbatas dan antriannya tidak dibatasi serta dapat ditingkatkan lagi. Untuk contoh finite itu, contohnya ini, di sebuah rumah sakit biasanya itu dokter itu kan nggak selalu sehari itu terus-menerus melakukan pelayanan. Jadi bisa misalkan dari jam 8 pagi atau sampai jam 3 sore. Nah, dalam rentang waktu tersebut itu dokter misalnya mampu melayani sekitar 50 pasien dan itu antriannya itu dibatasin, nggak dapat ditingkatkan lagi. Berbeda dengan finite, kalau infinite itu contohnya seperti ini di restoran fast food 24 jam, itu antriannya tidak terbatas. Jadi pelanggannya pun mau berapapun itu juga bisa. Next. Nah, setelah struktur dan jenis antrian, antrian juga mempunyai disiplin nih, disiplin antrian. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out. Nah, FIFO itu adalah pelanggan yang pertama datang, maka pelanggan tersebut yang pertama kali dilayanin. Lalu yang kedua ada LIFO atau last in first out. Jadi LIFO ini adalah pelanggan yang terakhir kali datang, maka pelanggan tersebut yang pertama kali dilayanin. Yang ketiga ada RAS atau random service, itu pelayanannya dalam urutan acak. Dan terakhir PS atau priority service, itu pelayanan berdasarkan prioritas. Next. Nah, contoh-contohnya seperti di gambar ini, ada antrian FIFO, contohnya ada di supermarket. Misalkan pelanggan pertama itu yang datang ke kasir, maka pelanggan tersebut yang pertama kali dilayanin. Yang kedua itu, ini ada LIFO, contohnya di bongkar muat barang itu, misalkan kita mau mengambil sebuah barang nih di gudang, otomatis kita itu ngambilnya yang paling tinggi atau yang paling atas, enggak yang paling tengah atau paling bawah karena akan susah untuk dilakukannya. Lalu yang ketiga itu ini random service. Nah, ini tuh misalkan sistem door prize. Jadi urutannya itu bakal acak atau enggak bakal yang pertama dulu atau yang terakhir dulu. Dan yang terakhir itu priority service itu contohnya ada di sistem IGD di rumah sakit. Jadi tenaga medis itu akan memprioritaskan pasien yang dalam keadaan darurat. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Oke, setelah kita memahami pengertian antrian, jenis antrian, struktur antrian, dan yang udah dijelasin Kak Raisa sama Kak Nisrina, di sini aku mau jelasin tentang model antrian. Model antrian ini dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama itu ada single channel, single phase. Apa sih single channel, single phase? Single channel, single phase ini tuh diartikan bahwa pada sistem pelayanan itu cuma punya satu fasilitas pelayanan, jadi cuma ada satu jalur pelayanan. Nah, sedangkan kalau single phase-nya ini diartiin bahwa pada sistem pelayanan itu cuma ada satu tahap pelayanan. Nah, ini contohnya kayak kalau kita misalkan ngantri bahan bakar ya di SPBU, cuman ada satu jalur antrian dan ada satu tahap. Jadi kayak misal kita ngantri, terus kita udah ngisi bensin, udah dapat giliran, yaudah kita langsung keluar dari sistem antrian. Itu namanya single channel, single phase. Nah, ini ada strukturnya di mana ini pelanggan masuk, habis itu antrian, terus pelayanan jenis 1, terus pelanggan keluar. Yang kedua yaitu ada single channel multi phase.
Di single channel multi-phase ini, kita memiliki satu fasilitas pelayanan, tapi itu ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan. Jadi, contohnya kayak kalau di salon, misal kita mau mewarnain rambut sama mau cukur rambut gitu. Pertama kita dikeramasin dulu sama mbak-mbaknya, setelah itu kita ke yang pemotongan rambut, terus habis itu kita pewarnaan rambut atau kita mau di hairstyle atau apa gitu. Nah, ini ada strukturnya, pelanggan masuk, terus habis itu kita ngantri, misal di situ ada antrian, terus kita melakukan pelayanan jenis 1, terus kita pelayanan jenis 2, terus habis itu kalau udah sempurna pelayanannya, kita bisa keluar. Yang ketiga yaitu ada multi-channel, multi-phase. Nah, multi-channel ini diartikan bahwa pada sistem pelayanan itu memiliki 2 atau lebih fasilitas pelayanan, sehingga terus ada beberapa jalur antrian. Nah, sedangkan single phase-nya ini diartiin bahwa pada sistem antrian itu cuma punya satu tahap pelayanan. Nah, contohnya itu ada di misal kita ke teller bank. Nah, di situ disediain ada banyak jasa pelayanan. Ada teller 1, teller 2, teller 3. Nah, terus kita bisa langsung aja, misal kita mau di teller 1 atau teller 2 atau teller 3. Tapi kalau misalkan kita udah ke teller itu, ya udah kita keluar. Nah, itu namanya satu tahap. Tapi ada multi channel karena nggak cuma satu yang melayaninya gitu. Nah, ini ada bagiannya. Ada pelanggan masuk, terus antrian, pelayanan jenis 1 nomor 1, pelayanan jenis 1 nomor 2, habis itu pelanggan baru keluar. Yang keempat yaitu ada multi-channel, multi-phase. Nah, sistem pelayanan multi-channel ini kayak tadi, fasilitas pelayanan itu menyediakan banyak fasilitas pelayanan. Terus tapi juga dengan beberapa tahap pelayanan. Contohnya kayak kita misal antrian di rumah sakit. Nah, rumah sakit ini kan biasanya karena memiliki banyak pelanggan, memiliki banyak pasien, jadi itu menerapkan multi channel juga, soalnya bisa lewat misalkan pelayanan 1, pelayanan 2, pelayanan 3. Terus nanti contohnya kayak misal kita ngantri ambil nomor antrian, nah itu kan nggak cuma satu pelayanannya. Setelah kita ambil antrian, kita masih lanjut ke misal pemeriksaan. Setelah ke pemeriksaan, kita juga masih lanjut ke bagian farmasi, terus ke pembayaran gitu. Nah, itu multi channel, multi phase. Nah, ini ada pelanggan masuk, habis itu antrian, pelayanan jenis 1 nomor 1, pelayanan jenis 1 nomor 2, terus ke pelayanan jenis 2 nomor 1 gitu. Nah, ini bisa aja pelayanannya ada misal 1, 2, 3 dan sebanyaknya. Nah, selanjutnya yaitu ada notasi kendali. Notasi kendali ini sebuah notasi buat mencirikan antrian. Kayak nah, ini angka 1 sampai 6 itu diartikan bahwa 1 itu distribusi kedatangan, yang 2 itu distribusi waktu pelayanan, yang 3 jumlah server, yang keempat sumber populasi, yang kelima ada panjang antrian, dan yang keenam disiplin antrian. Nah, 1 ini bisa digantikan dengan simbol M, yang 2 M, yang ketiga itu single, bisa dituliskan 1, multi atau S, kalau yang keempat finite atau F, kalau yang infinite bisa dituliskan I, kalau yang kelima itu finite juga bisa dituliskan F, dan yang infinite I, terus yang keenam itu ada FIFO, LIFO, prioritas, dan random. Maksudnya ini kayak kalau distribusi kedatangan dan distribusi waktu pelayanan itu disimbolkan kan M ya, terus tapi kalau sedangkan jumlah server kan tadi kayak yang udah dijelasin, jumlah server itu bisa single atau multi. Jadi misal jumlah servernya itu single berarti simbolnya 1, kalau multi berarti simbolnya S. Sedangkan kalau buat sumber populasi, panjang antrian dan disiplin antrian, buat di kebanyakan itu dianggapnya kalau sumber populasinya itu infinite, panjang antriannya juga infinite, sedangkan disiplin antriannya itu FIFO. Nah, yang mau kita bahas di sini yaitu buat model yang M1 sama MMS. Untuk mengoptimalkan antrian ini, kita tuh bisa menggunakan beberapa perhitungan. Nah, dalam perhitungan itu kita juga harus
mengetahui notasi-notasi dalam sistem antrian. Notasi tersebut itu adalah sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama itu ada N. N ini adalah jumlah pelanggan dalam sistem. Yang kedua ada PN, yaitu probabilitas kepastian pelanggan dalam sistem. Lambda itu adalah jumlah kedatangan pelanggan yang datang persatuan waktu, dan mu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani persatuan waktu. 1 per lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan, 1 per mu adalah waktu rata-rata pelayanan, P0 adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Jadi tidak ada pelanggan itu maksudnya sistemnya sedang menganggur atau tidak ada pelanggan. Servernya itu tidak sedang bekerja. P adalah tingkat intensitas pelayanan atau ini itu adalah waktu sibuknya. L adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, LQ adalah jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, W adalah waktu yang diharapkan pelanggan dalam sistem, dan WQ adalah waktu yang diharapkan pelanggan saat menunggu dalam antrian, dan S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Nah, S ini itu adalah server. Biasanya S itu digunakan dalam perhitungan multiple channel. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa rumus untuk model antrian single channel model atau MM1. Yang pertama yaitu tingkat intensitas sistem atau utilitas, disimbolkan dengan P, rumusnya yaitu lambda per mu. Sedangkan untuk probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, PM sama dengan P pangkat N dikali 1 min P. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, L, rumusnya P dibagi 1 min P, atau bisa juga pakai rumus lambda dibagi mu dikurangi lambda. Untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian disimbolkan LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu min lambda sama dengan P kuadrat dibagi 1 min P. Untuk waktu rata-rata dalam antrian atau WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu min lambda. Sedangkan untuk waktu rata-rata dalam sistem, W sama dengan 1 dibagi mu min lambda. Nah, ada juga beberapa rumus model antrian yang multi-channel model atau MMS. Yang pertama, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Nah, apabila P0 atau probabilitas kepastian 0 pelanggan sama dengan 1 dibagi sigma N sama dengan 0 sampai S-1 dari lambda dibagi mu pangkat N dibagi N faktorial ditambah lambda dibagi mu pangkat S dibagi S faktorial dikali 1 min lambda dibagi mu S. Sedangkan apabila N-nya kurang dari sama dengan S, maka Pn sama dengan lambda dibagi mu dibagi N faktorial pangkat N dikali P0. Dan apabila N-nya itu lebih dari sama dengan S, maka Pn sama dengan lambda per mu pangkat S dibagi S faktorial dikali lambda dibagi mu S dikali N min S, atau bisa juga lambda dikurangi mu pangkat N dibagi S faktorial dikali S pangkat N min S dikali P0. Untuk tingkat intensitas sistem atau utilitas, P sama dengan lambda dibagi mu S dan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, L sama dengan lambda dikali W, atau bisa juga pakai LQ sama dengan lambda dibagi mu. Untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian atau LQ sama dengan P0 dikali lambda dibagi mu pangkat S dikalikan P dibagi S faktorial dikali 1 min P kuadrat. Sedangkan untuk waktu rata-rata dalam sistem, W sama dengan WQ ditambah 1 per mu, dan waktu rata-rata dalam antrian, WQ sama dengan LQ dibagi lambda. Oke, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman kita dalam antrian, ini ada beberapa soal. Mari kita bahas bersama. Yang pertama itu ada nomor 1, sebuah minimarket mempunyai tingkat kedatangan rata-rata konsumen yaitu 12 pelanggan per jam dan tingkat layanan rata-rata 15 pelanggan per jam. Tentukan
ada beberapa tingkat intensitas market tersebut, dan seterusnya sampai H. Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu kan tingkat intensitas. Tingkat intensitas itu kan P sama dengan lambda per mu. Nah, lambdanya ini kan tadi dalam per jam. Kita rubah biar per menit. Maka dibagi 60. Nah, karena ini jadi menit, ini juga jadi menit juga minitnya. Dibagi 60 juga. Maka hasilnya 0,8. Selanjutnya yang P itu kan yang ditanya itu probabilitas kasir menganggur. Kasir menganggur berarti kan nggak ada pelanggan, maka P-nya itu 0. Maka P0 sama dengan 0,8 pangkat 0 dikali 1 min 0,8. Nah, seperti yang kita tahu, kalau 0,8 dipangkat 0 maka 1, maka 1 dikali 1, 1 dikali minus 0,8 maka minus 0,8, maka hasilnya 0,2. Jadi probabilitas kasir menganggur itu 0,2. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C itu probabilitas ada 3 pelanggan di dalam minimarket. Maka PN-nya P sama dengan 3, P3 sama dengan 0,8 pangkat 3 dikali 1 min dikali 1 min 0,8. Maka 0,512 dikali 1 min 0,8 sama dengan 0,1024. Selanjutnya untuk yang D pertanyaan apabila ada 3 pelanggan yang sedang menunggu. Nah, 3 pelanggan ini sedang menunggu, berarti di dalam sistem tuh ada yang sedang dilayani 1, berarti totalnya pelanggannya itu ada 4. Nah, berarti maka P4 sama dengan 0,8 pangkat 4 dikali 1 min 0,8. Maka jawabannya 0,4096 dikurangi 0,3276 sama dengan 0,082. Pertanyaan yang kelima atau yang E sama yaitu yang ditanya itu berapa sih rata-rata banyaknya pelanggan yang menunggu, berarti LQ. Kan rumusnya P kuadrat dibagi 1 min P sama dengan 0,8 kuadrat dibagi 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,64 dibagi 0,2 sama dengan 3,2. Untuk yang F yaitu berapa rata-rata pelanggan dalam sistem. Maka rumusnya P dibagi 1 min P sama dengan 0,8 dibagi 1 minus 0,8 sama dengan 4. Untuk yang pertanyaan yang G yaitu berapa waktu yang diperlukan pelanggan untuk menunggu. Maka rumusnya kan lambda dibagi mu dikali mu min lambda sama dengan 0,2 dibagi 0,25 dikali 0,25 dikurangi 0,2 sama dengan 0,2 dibagi 0,25 dikali 0,025 maka 16 menit jawabannya. Nah, yang H itu berapa waktu yang diperlukan pelanggan di minimarket tersebut? Rumusnya kan W sama dengan 1 dibagi mu min lambda, maka 1 dibagi 0,25 dikurangi 0,2 sama dengan 25. Sekarang lanjut ke nomor 2. Maskapai penerbangan Lion Air memiliki satu petugas reservasi yang bertugas di cabang lokalnya pada waktu tertentu. Petugas menangani informasi mengenai reservasi penumpang dan jadwal penerbangan. Asumsikan jika jumlah pelanggan yang datang dengan tingkat kedatangan 7 per jam dan petugas reservasi dapat melayani pelanggan rata-rata dalam 5 menit. Tentukan ini dari A sampai G. Nah, untuk penyelesaiannya dari soal berikut ini dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama itu kan ditanyainnya probabilitas bahwa sistem sedang sibuk. Nah, di situ itu kan kita asumsikan lambda itu sebagai kedatangan pelanggan. Kedatangan pelanggannya di situ ada 7 pelanggan per jam. Sedangkan mu-nya itu adalah waktu pelayanannya. Waktu pelayanannya di situ itu 5 menit. Nah, kita ubah ke jam karena lambdanya jam, ini juga harus diubah ke jam. Jadi waktu sibuknya itu probabilitasnya P sama dengan lambda per mu sama dengan 7 per 1 per 5 dikali 60 sama dengan 7 per 12 hasilnya 0,5834. Lalu yang kedua itu ditanyainnya probabilitas bahwa tidak ada pelanggan dalam sistem. Kita bisa memakai rumus PN sama dengan P pangkat N dikali 1 dikurangi P.
Karena tidak ada pelanggan dalam sistem, jadi N-nya itu 0. P0 sama dengan 0,5834 dipangkatkan 0 dikali 1 dikurangi 0,5834. Karena di mana-mana bahwa bilangan itu dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1, jadi kita langsung operasikan 1 dikurangi 0,5834 sama dengan 0,4166. Untuk yang ketiga itu ditanyain probabilitas bahwa ada 3 pelanggan dalam sistem. Kita bisa memakai rumus yang sama juga, PN sama dengan P pangkat N dikali 1 dikurangi P. Karena pelanggannya itu ada 3 di dalam sistem tersebut, jadi P3 sama dengan 0,5834 dipangkatkan 3 dikali 1 dikurangi 0,5834. Lalu hasil selanjutnya 0,1985 dikali 1 kurangi 0,5834. Hasilnya sama dengan 0,0827. Dan untuk keempat itu yang ditanyain rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian. Kita bisa menggunakan rumus WQ sama dengan lambda per mu dikali mu kurangi lambda. Nah, 7 per 12 dikali 12 dikurangi 7 sama dengan 7 per 12 dikali 5. Hasilnya sama dengan 0,1167 jam sama dengan 7 menit. Lalu untuk yang kelima itu ditanyainnya rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. Kita bisa menggunakan rumus W sama dengan 1 dikurangi mu dikurangi lambda. 1 per mu dikurangi lambda. Sama dengan 1 per 12 dikurangi 7 sama dengan 1 per 5. Untuk yang keenam itu ditanyainnya rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Kita bisa pakai rumus LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu dikurangi lambda sama dengan 7 pangkat 2 dibagi dengan 12 dikali 12 dikurangi 7 sama dengan 7 kuadrat per 12 dikali 5 hasilnya sama dengan 0,81. Untuk yang terakhir itu ditanyainnya rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, kita bisa pakai rumus dalam sistem, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda. Selanjutnya kita masukkan lambdanya 7 per 12 dikurangi 7 sama dengan 1,4. Nah, untuk nomor yang terakhir itu soalnya seperti ini. Pada hari Sabtu, pelanggan tiba di Cepmek Barbershop dengan rata-rata 4 orang per jam. Toko itu memiliki 3 tukang cukur. Ketiga tukang cukur ini sama-sama cepat dalam memberikan potongan rambut. Setiap tukang cukur menghabiskan sekitar 20 menit per potong rambut. Nah, ditanyainnya itu ini A sampai G. Karena ini itu servernya lebih dari 1, ada 3 ini, 3 tukang cukur, maka kita menggunakan rumus multi channel. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama itu yang ditanyainnya probabilitas tukang cukur sedang sibuk. Berarti kita pakai rumus P sama dengan lambda per mu dikali S. Lambdanya 4, per mu-nya itu 3, servernya itu 3, sama dengan 4 per 9, sama dengan 0,445. Yang kedua itu yang ditanyainnya probabilitas bahwa tidak ada pelanggan dalam sistem. Kita bisa menggunakan rumus P0 sama dengan 1 per sigma N sama dengan 0 sampai S dikurangi 1 dari kali lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mu dipangkatkan S per S faktorial 1 dikurangi lambda per mu dikali S. Lalu P0 sama dengan 1 per sigma dari N sama dengan 0, lalu sampai 2 dikali lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial dikali 1 dikurangi lambda per mu dikali S. Lalu P0 sama dengan 1 per 4 per 3 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 4 per 3 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 4 per 3 kuadrat per 2 faktorial ditambah 4 per 3 pangkat dari S per S faktorial dikali 1 dikurangi 4 per 3 kali 3.
P0 sama dengan 1/1 ditambah 4/3 ditambah 8/9 ditambah 64/90. Hasilnya probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem itu P0 sama dengan 0,254. Untuk yang ketiga ditanyainnya probabilitas bahwa ada 2 pelanggan dalam sistem. Karena hanya ada 2 pelanggan dalam sistem, N-nya itu kurang dari sama dengan S, maka kita memakai rumus ini. Nah, untuk penyelesaiannya itu kan N-nya ada 2. Jadi P2 sama dengan 4/3/2 faktorial dipangkatkan 2 dikali 0,254. Hasilnya sama dengan 4/6 pangkat 2 dikali 0,254, lalu P2 sama dengan 4/9 pangkat 2 dikali 0,254, hasilnya itu sama dengan 0,112. Untuk yang keempat itu yang ditanyainnya jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Nah, dalam antrian itu rata-rata pelanggannya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Lalu kita tinggal masukkan LQ sama dengan P0-nya kan tadi sudah kita jawab itu 0,254 dikali 4/3 pangkat 3. Karena servernya ada 3, jadi pangkat 3 dikali 0,445. Ini P-nya juga tadi sudah dihitung, 0,445. Per 3 faktorial dikali 1 dikurangi 0,445 kuadrat. Lalu 0,254 dikali 64/27 dikali 0,445 per 6 kali 0,555 dipangkatkan 2, jadi LQ-nya sama dengan 0,0135. Untuk yang kelima itu yang ditanyainnya jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Kita bisa menggunakan rumus ini, L sama dengan LQ ditambah lambda per mu sama dengan lambda dikali W. Karena ini kita sudah mengetahui LQ-nya, jadi kita menggunakan rumus yang ini, yang LQ ditambah lambda per mu. L sama dengan LQ-nya itu 0,0135 ditambah 4/3 sama dengan hasilnya 1,346. Untuk yang terakhir, yang ke-6 itu waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian. Nah, kita bisa menggunakan rumus WQ sama dengan LQ per lambda. LQ-nya tadi sudah diketahui 0,0135 dibagi dengan 4. WQ sama dengan 0,003375 jam sama dengan 0,2025 menit. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu yang ditanyainnya rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan di barbershop tersebut. Untuk rata-rata waktu yang dihabiskan itu kita bisa menggunakan rumus W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. W sama dengan WQ-nya tadi sudah diketahui 0,003375 ditambah 1/3. Hasilnya sama dengan 0,337. Nah, ini ada sebuah soal, ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, untuk penutup dari video presentasi kali ini akan saya alihkan ke Kak Raisa. Oke, terima kasih buat Kak Nabila dan Kak Nisrina. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.